makanan itu yang nggak pengen kamu pengen, maka itu bisa menyebabkan kagak kesehatan. Kagak apa? Baik. Makanya ilmunya ulama ketika ditanya sesuatu yang nggak tahu, dia jawab la a'lam, saya nggak tahu. Kita sama, kita belajar. Ketika kita ditanya sama orang yang nggak tahu, ngomong aja, oh, maaf saya kurang paham, maaf saya nggak tahu. Nggak usah malu, nggak usah tengson, tengsin ya, nggak usah malu. Saya nggak paham. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, man kathura kalamu kathura saqatuh. Siapa yang banyak omongnya, banyak keplesetnya, jatuhnya. Aman kathura maluh. Barang siapa yang banyak hartanya, kathura ithmuh, banyak dosanya. Kok bisa? Ya, yang ngumpulin hartanya buat dunianya dia banyak dosa, bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, termasuk daripada wasiat-wasiat ulama-ulama besar, beliau mengatakan, iyyaka, hati-hatilah kamu, wa kasratal kalam, banyak omong. Kenapa? Karena dengan banyak ngomong, akar yudhir min uyubika ma baton, akan tampak apa yang kamu nggak tahu orang tahu. Ketika kita banyak omong, akan menampakkan suatu aib-aib kamu, kekurangan-kekurangan kamu yang nggak kelihatan sama orang. Nah, kita ini bisa tahu orang itu gimana dari omongannya. Ada pelajaran namanya psikolog itu. Ya, psikolog itu dengan orang kita ngobrol sama orang, kita tahu watak, oh orang ini begini, orang ini begini. Kita bisa tahu. Kita juga usah belajar psikolog. Ketika kita duduk sama orang yang banyak omong nih, dia omongnya nih dia mah, bisa tahu itu. Tapi kalau diem be orangnya, orang ini nggak ketahuan ini dia apa cuma diem, senyum aja. Itu kita nggak tahu, kita nggak bisa nebak orang itu. Kita nggak bisa nebak orang itu. Kita nggak bisa tahu. Makanya ketika ini kita banyak bicara, akan menampakkan sesuatu yang aib-aib kamu yang orang nggak tahu, yang orang yang batin, yang nggak kelihatan. Baik. Oh iya. Sehingga diriwayatkan bahwasanya innama ju'ila laka lisanun wahidun wa udhunan. Hanya saja dijadikan bagimu, kita punya lidah satu. Ingat. Kita punya lidah satu, punya telinga dua. Kenapa kok ada begitu? Supaya liyakuna ma tasma'u aktsara mimma taqul. Supaya apa yang kamu dengar lebih banyak daripada apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapin. Ketika kita punya lidah satu, biar apa? Biar tahu apa yang kita ucapkan sama apa yang kita dengar, banyakkan yang kita dengar. Jangan banyakkan yang kita ucapin. Ada Imam Asmu'il yang mengatakan, telah sampai kepada tu, ada seorang yang berbicara kepada yang lainnya, wallahi, demi Allah, lain qulta li kalimatan wahidah, seandainya kamu berkata kepadaku satu kalimat, satu kata, maka aku akan mendengarkan 10 kali. Tapi kalau kamu ngomong 10, nggak dengar pun satu kali pun, orang bakal didengar sama dia, nggak bakal kedengaran. Ya. Jadi harus kita banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ini cerita bagaimana bijaksananya Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Imam Ali Zainal Abidin bukan yang di ini mah namanya Ali Zainal Abidin ya. Imam Ali Zainal Abidin.
Imam Ali Zainal Abidin ini bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin putra daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan bahwasanya Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu kharaja yauman minal masjid, keluar dari masjid. Falakihi rajulun fashabbahu. Falakiyahu, bertemu, dia habis lagi keluar dari masjid, ketemu orang yang mencaci dia. Kemudian baru keluar dari masjid dicaci, dilejekin, dihina. Kemudian ini hamba-hamba budak-budaknya Imam Ali Zainal Abidin cepet-cepet dipegang. Silakan biarin. Ya, kalau silakan santri-santrinya atau pengikutnya megang, pembantunya ini megangin orang itu. Biarin. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin ini nyamperin orang itu dan ngomong sama orang itu, ma sutira alaika min amrina atsara. Yang Allah tutupin dari urusanku lebih banyak dari apa yang kamu ketahui. Dicaci. Alakah hajat, apakah kamu punya perluan yang saya bisa bantu untuk kamu, itu keperluan kamu. Kemudian orang itu malu. Orang yang tadi hina malu. Sehingga sama Sayyidina Ali, Imam Ali Zainal Abidin ini dikasih duit 1000 dirham. 1000 dirham. Jadi intinya begini. Sayyidina Ali Zainal Abidin keluar dari masjid dicaci. Selesai dicaci, ini pengikutnya mau pada marah nih. Setelah marah datang dia ngomong, udah kelar gitu bahasa kitanya. Udah ya. Sebenarnya yang kamu belum tahu dari saya itu masih banyak. Aib-aib saya masih belum, yang ditutupin yang kamu nggak tahu itu masih banyak. Ya, terima kasih. Kamu kira-kira nih apa yang bisa saya bantu buat kamu? Apa kamu punya kebutuhan? Malu nih orang. Dikasih duit. 1000 dirham. Langsung 1000 dirham. Ngasih orang yang kasih terima kasih. Kita bisa begitu nggak? Ngasih orang yang nyaci kita. Bisa nggak kita nih? Malu. Kemudian orang yang tadi langsung bilang, asyhadu annaka min auladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwasanya engkau termasuk keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan, la yanbaghil insan ayyukhrija min kalamihi, ayyukhraja min kalamihi, tidak sepantasnya bagi seorang manusia, tidak sepantasnya bagi manusia keluar dari ucapannya kecuali yang dia butuhkan. Sebagaimana kita tidak keluarkan duit kita kecuali kebutuhan kita. Kita keluarin duit kita ini pasti sesuatu yang buat kita. Nggak mungkin kita duitnya gitu, nggak ada kan? Nggak ada duit. Ada nggak orang-orang duit itu dihambur-hamburin gitu? Nggak ada. Dibuangin sia-sia, nggak ada. Pasti dikeluarkan tuh duit untuk yang bermanfaat. Mungkin beli bakso, beli ini, beli sayuran, beli talas, beli ini, ya kan, beli spare part, ya, beli pempek, ya, beli yang perluin. Nggak mungkin tuh duit tuh, tahu-tahu lagi jalan, tahu-tahu duit keluarin. Nah, sebagaimana kamu bisa menjaga tuh duit kamu yang kamu hasilkan untuk suatu yang manfaat, maka tidaklah ucapan untuk keluar kecuali sesuai dengan yang kamu butuhkan. Kamu perluin aja. Kalau perlu ngomong ya ngomong, kalau enggak ya enggak, diem aja. Kalau enggak perlu ngomong ya udah. Kalau itu bagus ya, bahkan kalau ngomong aja itu, omongan itu bagus,
Yang ngomong kalau ngomongnya itu jelek, jangan ngomong. Bahkan kalau bagus tuh kita harus cerdas. Jangan sampai kita ngomong bagus tersebut kemudian timbul dalam hatinya ujub, bangga diri, riya. Itu juga akan bahaya buat kita. Akan bahaya buat kita. Widih, tadi ceramah gue keren banget ya, gue ngomongnya. Wah, kelas. Menyala abangku ya. Menyala abangku. Ngomong keren ya gitu ya. Keren. Nah, atau yang lain dia riya, bangga diri, ujub dan sebagainya. Nah, itu bisa akhirnya membahayakan. Walaupun tuh omongannya benar, walaupun omongannya bagus. Nah, yang bagus aja kita harus hati-hati, jangan sampai ini. Maka apalagi yang kagak bagus, maksiat. Bahkan yang kagak ada manfaatnya, yang biasa-biasa aja kalau bisa diam. Ada sebagian ulama pernah ditanya, kenapa kok kamu banyak diam? Kenapa kamu banyak diam? Seorang ini bilang, ini lam andam ala sukut qat. Ketika saya jadi orang yang pendiam, nggak pernah tuh aku nyesel sama sekali. Nggak pernah nyesel jadi sama sekali. Banyak diem, aku nggak pernah nyesel. Waqad nadamtu anil kalam miroran, dan aku sering nyesel dengan banyak omongan yang aku ucapkan. Omongan yang banyak omongan sering nyesel. Ya Allah, apa kemarin ngomong gini ya? Banyak ya, nyesel. Maka fayambagil insan, maka seharusnya bagi seorang manusia mempersedikit ucapannya semampunya. Terlebih lagi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, apalagi omongan-omongan yang haram, omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang jelek. Nah, seperti juga dilarang kita sebenarnya sih habis sholat Isya itu kita makruh, dilarang untuk melakukan bicara-bicara kecuali itu ngaji, itu yang baik, dalam ada manfaat di situ. Kalau nggak ada makruh namanya. Karena makruh kecuali dalam masalah agama, cari ilmu, baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, mendamaikan manusia, atau ucapan yang bagus, dan atau mungkin berbincang-bincang sama istrinya, sama tamunya, ngobrol sama tamu, atau kemaslahatan duniawiyah yang lainnya yang berhubungan tidak membahayakan manusia. Selain itu hukumnya makruh. Habis Isya itu sunnahnya tidur. Kalau nggak ngaji, nggak ngomongin apa, langsung tidur. Biar apa? Biar malam bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Ada sebagian al-arif billah pernah memberikan wasiat. Di antara wasiatnya, tinggalkanlah bicara omongan kecuali yang kamu nggak mau harus bicara. Tinggalkan cari dunia kecuali yang kamu butuhin doang. Jangan cari dunia terus sampai padahal di kantongnya tuh ada duit 2 miliar. Dia masih nyari padahal di duitnya masih ada duit banyak, tapi dia masih nyari masih cari Dan jangan sering ngumpul manusia kecuali yang kamu yang nggak mau ngumpul, ngaji atau yang lain dibutuhkan ya. Jangan sering-sering kongko yang gak jelas. Itu Nabi Muhammad SAW. Termasuk kesempurnaan iman seseorang adalah dia berkata bagus atau kagak usah diam. Kalau berbicara itu perak, diam itu emas. Berbicara seperti omongan nasihat, baca Quran, zikir, nilainya perak. Ketika kita diam untuk tidak ngomong suatu yang haram, nilainya emas, lebih berharga diam. Mencegah diri. Karena apa? Orang mencegah diri dari perbuatan yang haram itu lebih bagus daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat juga. Lebih berat. Orang
dia nggak ngomong perkataan. Apalagi sekarang nih orang main apa nih? Yang diragukan keluar semua. Hah? Yang diragukan keluar semua. Apa udah bahasa-bahasa yang gak pantas diomong keluar, itu nanti semuanya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari ucapan kecuali ada malaikat raqib atid yang mencatat, yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan yang kita ucapkan. Emang ucapan berpengaruh. Pengaruh ucapan kita. Jangan kira ucapan yang kita ucapan tidak berpengaruh nanti buat di akhirat kita. Sehingga Rasulullah pernah riwayatkan, ada seorang laki-laki yang ngomong perkara satu kalimat yang menyebabkan dengan omongan tersebut dia jatuh ke jurang neraka sampai 70 kali. Jatuh ke jurang neraka yang mungkin dia nganggap itu sepele. Mungkin nganggap itu gurauan, mungkin nganggap itu bercandaan, nggak nyangka ternyata menyebabkan orang tersebut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu. Makanya kita lebih banyak diam, bukan diam lesu kagak punya duit. Ya beda, lesu dia kagak punya duit, tapi diam emang untuk diam. Tapi kalau diamnya yang lain jangan, atau ngediamin orang ya nggak, jangan. Ini berdua nih. Diem-dieman begini. Nggak bisa kita diem. Ya. Bingung nih dah, jadi bingung dah. Ya. Diam-diaman nggak ada. Jangan diam-diaman. Ya, ngobrolnya seperlunya. Saya ada tuh ada guru saya. Dia nggak ngomong dulu. Sekarang udah mulai ngobrol, belajar ngobrol. Dulu memang kalau nggak ditanya ya ngobrol, baca buku aja, baca kitab aja. Sekarang udah mulai ngobrol, nanya. Kalau di rumah saya aja tuh, dia kalau mampir ke rumah saya udah yang diambil buku aja, buku kitab aja yang diambil. Nanti dibaca, sudah diam. Kalau nggak ditanya nggak ngobrol, diam. Nah, sekarang udah mulai ngobrol ya. Sekarang udah mulai ngobrol kalau orang sudah ada ngobrol. Insyaallah. Jadi kita pengen imannya sempurna, jangan banyak ngomong. Kemudian ketika omongan itu bukan manfaat, bukan membahaya, bahkan omongan yang mubah, yang nggak ada manfaatnya, itu kita bahaya juga, sia-sia. Di antara tanda-tanda bahwasanya Allah berpaling dari seorang, dia banyak ngelakuin yang kagak ada manfaatnya buat dia. Kagak ada manfaatnya, kagak ada. Kenapa? Ucapan itu ada 4 macam. Ucapan bicara itu ada 4 macam. Ada ucapan itu satu nilainya ibadah. Ada manfaat buat dia. Murni manfaat. Ada kalanya ucapan itu nilainya murni berbahaya buat kita, nggak ada manfaatnya sama sekali. Bukan manfaat, udah bahaya itu udah pasti murni bahaya. Ada campuran, ada manfaatnya, ada mudaratnya juga. Ada manfaatnya, ada mudaratnya juga. Jadi yang pertama manfaat doang, bahaya doang. Ada manfaat, ada bahaya. Yang ketiga, kagak ada manfaat, kagak ada bahaya. Nah, yang pertama, manfaat doang, maka bicaralah. Seperti nasihat, ngomongin orang, mendamaikan orang. Allah dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin najwahum illa man amara bisadaqatin. Tidak ada kebaikan di banyaknya bisikan kecuali yang ngajak untuk bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, islahim bainan nas, mendamaikan manusia. Mendamaikan manusia, bukan memengkeruh umat makin berantem, bukan. Ya, bukan makin berantem, tapi mendamaikan manusia. Itu ucapan-ucapan yang baik. Itu manfaat bicara, maka diam bicara. Yang kedua, omongannya bahaya, murni bahaya. Ya kagak usah ngomong. Dosa, omongannya dosa, bohong atau yang lainnya,
Omongan yang sudah murni bahaya, nggak usah ngomong. Membahayakan kamu dunia akhirat. Bisa memecah belah umat atau yang lainnya, nggak usah ngomong. Yang kedua, yang ketiga, ada bahayanya dari omongan tersebut, tapi ada manfaatnya juga. Kagak usah ngomong juga. Kenapa? Daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah terjadinya suatu kerusakan, bahaya lebih bagus, lebih didelapkan, lebih diutamakan daripada menarik daripada kebaikan. Jadi kalau ngomong itu ada manfaat, ada mudaratnya, lebih baik kagak usah diomongin. Kagak usah diomongin. Mungkin ente nih, set ngomong apa ya? Ngomong apa yang kira-kira ada manfaat dan mudaratnya? Ada manfaat, ada mudaratnya. Apa ya? Pokoknya ada lah ya. Mungkin kita pernah ngalamin. Kalau saya ngomong begini nih, sebenarnya sih ngomongnya ini benar saya. Benar ngomongnya. Cuma nanti kalau omongan begini akhirnya timbul permasalahan. Ini nggak usah diomongin. Kagak usah diomongin. Nanti ketika kita ada di dalam posisi begitu, kagak usah diomongin. Antara ini kumpul bahaya dan manfaatnya bareng, lebih kagak usah. Kayak contoh seperti kita nih, pohon. Biasa orang pada nyiup di situ, duduk ngasok di situ. Misalnya nih mungkin ya di tempat-tempat. Akhir tuh si Fahmi nancepin paku. Buat apa? Barangkali gantungin baju. Bener nggak? Manfaat nggak? Tapi di sisi lain takutnya nanti ada yang kecublak ini, kejedot. Nah, ada bahayanya. Lebih baik kagak usah. Kenapa? Ini kebaikan sama mencegah keburukan lebih didahulukan. Jadinya keburukan lebih dahulukan. Ketika ada sesuatu yang mudarat, ada kebaikan. Contoh nih, fulan sama fulan berantem. Akhirnya tuh ternyata salah paham. Atau fulan-fulan ini baik, ada salah paham. Saya tahu sudah salah pahamnya. Tapi kalau saya utarakan malah jadi berantem. Walaupun itu omongnya benar, akhirnya juga nggak usah, apalagi itu jadi berantem. Nggak usah. Jadi ucapan tuh ada manfaat doang, ya bicara. Ada mudarat, ya jangan bicara. Ada manfaat mudarat, jangan bicara. Yang ketiga, kagak ada manfaatnya, kagak ada mudaratnya, ya jangan bicara. Orang ada apa-apanya, buat apa ngomong? Orang ada manfaat, orang ada bahaya, ngapain ngomong? Nggak usah ngomong. Kagak ada manfaat buat dunia, kagak ada manfaat apa? Buat akhirat. Time is money. Waktu adalah uang. Ya, ketika kita ngomong yang gak ada manfaatnya, orang dapat apa-apa, duit orang dapat, pahala orang dapat, bahaya orang dapat, ya sia-sia, terbuang sia-sia, rugi, jangan sampai. Ucapan adalah maka banyak nih di akhir zaman banyakin sukut dan banyak diam. Ya, sekarang ngumpul lagi nih, sekarang banyak ngomong nih, orang ngomong yang bukan ahlinya pada ngomong. Udah bukan ahlinya. Yang bukan dokter bilang dokter. Ya, nanganin ini. Yang bukan ulama bilang ngomentarin ulama. Yang ini bilang ini, yang ini sudah bukan ahlinya. Yang bukan ahli siasat perang ikut-ikutan. Ya. Siasat perang. Yang bukan pemain bola ngomentarin pemain bola. Dia lihat istilahnya begitu kan, ya dia nggak bisa, ya, jangan melakukan suatu hal-hal yang kita bukan di situnya, apalagi kita ngomong nggak ada manfaat. Ya udah diam aja, zaman sukut banyak diam akan selamat orang diam banyak selamat. Saya punya teman, dia bilang pas mau mondok berangkat sekamar sama saya dulu di pondok, saya mau jadi pendiam
Kenapa? Kalau jadi orang ini banyak dicengin, banyak diledekin, diam dia, jadi pendiam dia. Diam tuh. Padahal dulunya 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 ketakilan banget. Dulunya ngomong bae udah. Jadi pendiam, diam tuh. Diam aja. Jadi pendiam. Emang enggak orang-orang kalau di pondok apalagi? Atau di kumpulan di sekolahan. Orang kalau banyak ngomong, ya udah sama yang lainnya juga bakal dibercandain, bakal diresein. Tapi kalau pendiam, jarang itu orang yang berani. Yang ngeledekin juga segen. Dia mah gini ah. Tapi kalau orang banyak ngomong banyak kita. Makanya kita sempurnanya iman seseorang ngomong yang baik, kalau kagak yang baik kagak ada kebaikan, diam. Kemudian hadis selanjutnya, wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka muliakanlah tetangganya. Muliain tetangganya. Maksudnya apa? Falyuhsin ilaih, berbuat baik sama tetangganya. Bil bishri, dengan kebahagiaan, kabar gembira. Wa talaqatil wajhi, senyum kalau ketemu. Gitu, tetangganya ketemu senang, wajahnya itu enak. Ya, lucu ya. Itu enak. Nah, termasuk kebaikan sama tetangga ada 4 macam. Yaitu yang pertama, nggak pengen apa yang dia punya tetangga. Nggak pengen apa yang ada di dalam tetangga. Juga mencegah mengganggu dia. Mencegah diri untuk mengganggu tetangga. Wah, nyetel musik, wah keras-keras. Itu ganggu tetangga itu. Ganggu tetangga. Mencegah diri untuk melakukan. Pokoknya jangan sampai kita ganggu tetangga. Ada apa udah, jangan sampai ganggu tetangga. Yang selanjutnya, sabar atas gangguan tetangga. Kita punya tetangga yang punya musik, nyetel musik lama-lama, sabar. Ya, itu haknya tetangga itu, husnul jiwar. Bertetangga yang baik. Cara bertetangga yang baik, dia begitu, ya tegur lah, mohon maaf saya ini berisik ya, mohon maaf saya terasa. Nah, itu. Sabar atas gangguan, tidak mengganggu, nggak pengen apa yang dipunya tetangga. Sayyidina Muawiyah bin Haidah radhiyallahu, beliau mengatakan, diriwayatkan dari beliau bahwasanya hakul jar, hak seorang tetangga, in marido uddah, kalau tetangga itu sakit maka kamu jenguk. Hatal armat, walaupun sakitnya belekan, jenguk. Hatal armat, kalau tetangga sakit tuh jenguk, walaupun itu sakit mata. Maafin Mia dulu. Walaupun itu sakit mata. Wa in mata, kalau mati, ya diurusin. Jenazahnya diurusin. Yang selanjutnya, wa inistak rodoka, kalau mau ngutang sama kamu, ya utangin. Ya, kalau mau utang sama kamu, utangin. Ya, utangin. Untuk menjaga biar nggak jadi permusuhan tetangga, kasih aja. Ya enggak? Kasih aja daripada akhirnya menimbul permusuhan. Gara-gara gocap, ditagih ngamuk-ngamuk sampai udah apa baik. Ya ngasih. Ngasih. Kenapa nih? Orang yang butuh, minta sama minjem itu beda. Tapi nggak tahu ya, sekarang memang orang kadang-kadang minjem bukan butuh, gaya doang sih ada orangnya. Kenapa? Orang yang minta-minta itu belum tentu dia dalam keadaan butuh. Minta-minta nih, rokoknya garpit. Wah ya,
rokoknya sempurna. Kan? Rokoknya sempurna. Makannya kadang-kadang mungkin lebih enak dari orang yang minta. Masih kadang orang-orang yang minta kadang-kadang lebih enak. Tapi kalau orang yang minjem itu pasti butuh. Itu pasti butuh. Makanya itu lebih baik minjemin daripada pahalanya lebih besar minjemin daripada ngasih. Kenapa? Kalau ngasih mungkin kita ada nggak ikhlas, mungkin kita ada ria. Nanti ngomong ria. Tapi kalau minjemin sedikit kemungkinan rianya. Si fulan ngutang sama gua, lah apa bangganya ngutang, ngutangin doang gitu ya. Apa ini ujub dan sebagainya, utang. Dan juga itu butuh. Makanya salah satu di antara amalia Imam Abu Hanifah itu ngutangin, Imam Abu Hanifah amalia ngutangin orang. Ngutangin orang. Nanti kalau orang yang nggak punya, wayanya jatuh tempo ditagih, nggak bisa, kapan? 2 minggu lagi ya, iya. Tapi tanpa bunga, tanpa riba. Nanti nggak bisa lagi, ya udah ya. Nanti saya tunggu lagi. Datang lagi 3 kali nggak bayar, diikhlasin. Udah saya ikhlasin. Saya ikhlas. Jarang kayak gitu. Iya. Kalau zaman sekarang mau bangkrut itu orang. Orang udah. Dia biasanya kalau udah 3 kali kagak diikhlasin dah, kagak usah bayar udah. Kagak usah bayar, Nah, bahaya juga itu orang yang biasa ngutang terus ngarepin ikhlasin, coba enggak ada niatan buat bayar, bahaya. Bahaya, enggak ada niatan buat bayar, bahaya juga. Bahaya. Jadi di antara hak tetangga, kalau tetangga minjem, kalau ada ya pinjemin. Kalau untuk menjaga supaya ini tetangga terkenal nih, kalau udah minjem mau bayar ini, ya udah kasih semampu kita. Minjemnya 5 juta, kasih semampu kita, gocap kayak apa ya. Ya daripada mohon maaf nih saya belum ada. Kalau segitu mah ini kasih. Kalau emang urgent ya, atau yang lainnya kita butuh. Kalau perlu ya kasih sudah. Wa ini takabat amron yu'ibah. Seandainya dia tetangga kita ngelakuin perbuatan urusan aib yang memalukan, satartah, tutupin aibnya, bukan malah diumbar. Lu tetangga gua, aibnya diumbar-umbar. Hak tetangga itu ketika seorang tetangga di antara kalian melakukan perkara yang aib, yang musuh itu jelek, maka haknya kamu adalah menutupinya. Apa sih itu? Itu nempelnya ada. Kemudian wa in asabahu khair, kalau tetangga mendapatkan kebaikan, hanikah, ucapin selamat. Duit dari mana gitu. Selamat ya, dapat kesenangan tetangga, selamat, masya Allah, selamat, ucapin selamat. Barakallah fik. Selamat. Kalau sekarang kagak ya. Wa idza asabathu musibah, kalau tetangga tertimpa musibah, azaitah, maka ya takziah, hibur. Takziah itu apa sih? Menghibur, kasih sabar, siapanya. Kemudian wala tarfa bina'ak faqa bina'ih, jangan kamu bikin bangunan lebih tinggi daripada bangunan tetanggamu, yang sekiranya sebab karena bangunan kamu, tetangga kamu nggak kena angin, tertutup anginnya, orang ada angin masuk ke situ. Jangan. Bingung berarti ya. Nih saya kalau di rumah ini tuh pagar sana saya yang dekat rumah itu saya tinggiin, dapat angin dia ya. Mau gimana ya? Kagak jadi beli rumahnya. Bisa ya. Jalan. Pakai tembok blower. Nggak ada angin. Nah, ketika kamu bangun rumah yang sekiranya
membuat orang, mengganggu orang lah, apa aja, nggak usah itu. Apalagi sampai nutup jalan orang. Apalagi menutup jalan orang. Ini gara-gara nutup jalannya angin aja, itu jangan boleh. Dan juga jangan ganggu dia dengan bebauan yang gak enak. WC-nya pembuangannya ke rumah tangga. Ya kecuali emang jalannya ke situ, gimana lagi? Ya jalannya ke situ, kalau rumah jangan. Itu adalah salah satu di antara hak-hak tetangga. Kemudian di dalam riwayat, wa in istaraita faqihah, ketika kamu beli buah-buahan, fa'ahdilahu minha, maka kasih tetangganya dari buah-buahan tersebut. Kasih. Kamu beli makanan, beli apa, tetangganya kasih. Tetangga, apalagi satu rumah ya. Satu rumah. Ente kakak adik beli makanan serumah, beli makan berdewek, bawa ke dalam. Nah, tetangga aja kalau kita beli makanan kita sunnah ngasih. Kalau emang gak ngasih, umpetin. Jangan sampai tetangga ngelihat. Dan anak kamu, ketika semuanya anak kamu beliin es krim, beli makanan, beliin apa ke anak kamu, kalau bisa anak jangan makan di luar, takutnya nanti anak tetangga ngelihat nangis, ngerengek sama emaknya, sama bapaknya minta dibeliin. Gimana itu? Oh tuh, beli itu situ makan buah ini, wah. Kira-kira ganggu tetangga kita nggak? Ganggu emaknya. Dia pakai dilihatin, kalau ngasih mah nggak usah ngeliatin apa? Karena nggak boleh itu mengganggu tetangga. Makanya kamu ketika makan yang kira-kira teman kamu nggak dapat, jangan makan depan teman-teman nggak, karena nanti itu bisa mengganggu ternyata. Maka bakal marah. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan Rasulullah, ya Abadzarin, wahai Abadzar, idza tabakhta, kalau kamu masak yang berkuah, maka banyakin kuahnya. Sop, dagingnya sekilo, airnya segidir. Faksir maha. Kemudian perhatikan tetangga-tetangga kamu. Apalagi yang masakannya kecium, selebrong, selebrong kayak apa, talas kukus gitu. Ya. Wangi. Tercium nih tetangganya, talas kukus ini. Siap antar. Makanya harus berbaik tetangga. Nah, tetangga itu siapa sih tetangga? Tetangga itu orang yang diam, yang nempel, yang satu rumah, satu kamar, dan 40 rumah ke sana. 40 rumah segala arah. 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana. Pokoknya 40 rumah itu namanya tetangga. 40 rumah. Tetangga siapa sih? Apakah cuma yang nempel satu 40 rumah ke sana? Karena 40 rumah ke sana. Berarti 40 rumah. Ya, rumahnya lebar juga ya. 1 RT lebih ya. Hah? Lebih ya. 40 jauh ya? Hah? Iya, 1 RT lebih ini udah. 1 RT lebih. Makanya ada rukun, mungkin rukun RT, rukun tetangga kan, rukun tetangga. Kalau RW rukun warga. Berarti kayaknya RW ini ya. RW juga nggak mungkin juga, gede juga. RW mau kurang gede. Kurang gede ya. Ya RT lah. RT. Jadi 40 RT. 40 tetangga, rukun tetangga, harus kita jaga tetangga kita. Khair insyaallah. Jadi di antara kesempurnaan Islam, kalau kita ngaku iman sama Allah, ngaku iman sama hari akhir, percaya dengan hari akhir, percaya dengan Allah, omonglah yang baik, kalau kagak diam. Yang kedua, kalau ngaku beriman sama Allah dan iman hari akhir, maka muliain tetangga, muliakan tetangga. Muliain itu bukan harus
hormat, ngapa enggak. Ketemu senyum, enak, bukan melengos, bukan yang lainnya. Tanggal lewat, gue lepas, wah, males banget ngeliat ya. Jangan, dan juga kita jangan sampai tetangga ketemu kita males, awang. Kalau udah diajak ketemu kita, wah, gue malas ketemu dia mah. Diajak ngobrol nanti udah jangan sampai ketemu. Jangan sampai tetangga juga itu merasa ganggu kan kita. Jangan ada merasa terganggu dengan kita. Jadi itu ayo kita jaga tetangga kita, tetangga nempel, terlebih lagi yang nempel, yang dekat. Itu ya yang diutamakan, yang dekat lagi. Seperbaiki mereka. Ya insyaallah wallahu alam bisawab. Semoga Allah berikan kita taufik, hidayah, bisa melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-markur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, ya malaka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawlait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Wa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu wa la yu'izzu man alayta barakta rabbana wa ta'ala taqabbal minna innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin ya rabb. Bang